Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan langsung aja ya, sekarang banyak banget nih jamaah yang mau bertanya. Jadi aku bacain, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, indah sekali ya Allah, ciptaanmu ya Allah. Nyanyi kasidah semua. Jadi kasih dah semua. Ya, oke jamaah, sekarang aku bacain ya pertanyaannya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustazah. Gimana ya pandangan Islam jika cantik karena susuknya? Waduh, tapi dia padahal udah mau tobat. Namun mohon maaf keburu meninggal. Ini terjadi di tetangga saya Ustadz. Katanya dia udah titip pesan kalau dia udah mau tobat dan mau segera lepas susuknya. Taunya dia udah keburu dipanggil oleh Allah. Apakah dia akan tetap berdosa dan meninggal masih di dalam golongan orang musyrik? Ustadz Maulana, mohon jawabannya Ustadz. Keinginannya untuk bertobat bagi kita itu luar biasa. Karena sudah ada keinginan untuk bertobat. Dan yakinlah mereka itu yakin diampuni oleh Allah. Ingat ya, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Jikalau kita melihat seorang yang sudah meninggal dunia, kita harus berbaik sangka. Semoga mereka diampuni. Bukan malah digibain. Bukan, belum diampuni, maaf ya. Dia memang ada kesalahan, tapi bisa jadi dia sudah diampuni. Dengan keinginannya, aku ingin bertobat, keburu meninggal. Yang kedua, harus tekankan bahwa tobat itu juga hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Bagaimana manusia itu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian yang berikutnya, tobat itu anugerah dari Allah bagi orang yang pendosa. Sekali lagi, bagi para pendosa, Allah anugerahkan tobatnya. Karena mohon maaf, betul, ketika orang berbuat dosa, ada dosa syirik. Dosa syirik itu besar. Tapi ketika dia sudah berkata, apalagi susuk itu kan tidak semudah yang kita kira. Orang berdosa langsung tobat. Ketika dia berkata, tobat, aku mau tobat. Saya rasa ketika sudah diucapkan kata tobat itu, berarti di hati sudah ada keinginan itu. Sudah ada niatnya, sudah diucapkan, sudah ada pengakuan. Kemudian dia sudah mau berubah, kemudian meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya. Amin ya Allah. Cuma dalam hal ini kita yang harus lebih membenahi diri. Saya lebih suka begini. Semua orang yang meninggal itu takziah, hibur. Entah itu menghibur keluarganya yang seperti tadi. Dia itu ada dunia. Makanya itu yang harus dihibur. Makanya perlu ditakziahi. Kemudian pada pelaksanaan takziah itu kita mendoakan ampunan. Dari 80 orang yakin jadi syafaat untuknya. Dari 40 orang yang berdoa yakin diantara satu dari 41 orang itu satu sama kita. Itu pertanda sudah diampuni dosanya. Yakin. Nah, jadi tadi ini pertanyaannya ini alhamdulillah sudah menggambarkan perasaannya bahwa itu dia sudah mau tobat. Berarti sudah aman. Jadi gimana Ustaz? Sudah diampuni? Yakin Allah itu maha pengampun. Lebih besar ampunannya daripada kemurkaannya. Masya Allah. Allah maha pengampun, lebih besar ampunannya daripada kemurkaannya. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah, aku bacain ya dari Instagram hamba Allah. Ustazah, tolong samarkan nama saya. Gimana sih agar orang tuh nilai dan lihat kita nggak hanya dari luarnya aja. Saya udah berusaha baik sama teman-teman sekitar saya, tapi tetap aja saya nggak disukai banyak orang sekitar saya karena saya tidak secantik mereka. Apakah saya harus cantik dulu agar saya punya teman? Tapi saya nggak mau merubah ciptaan dari Allah yang udah kasih ke saya. Teman-teman saya juga cantiknya karena pakai eyelash extension, sulam alis, tirusin wajah pakai alat. Tapi mereka banyak disukai. Gimana caranya orang lihat kecantikan dari dalam? Kalau orang sekitar saya aja udah cantik dari luar. Saya harus gimana Ustadz, Ustazah? Bunda Tuti mohon jawabannya Bunda. Baik Kak Soni, subhanallah hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadilah diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Bersyukurlah atas anugerah yang Allah ciptakan kepada kita.
Karena tidak semuanya itu dilihat dari luar itu cantik. Dan jangan merasa rendah diri, tetapi harus percaya diri. Kenapa? Karena kalau kita memiliki self confidence, Ustadz mohon maaf lagi, self confidence. Apa itu? Rasa percaya diri. Oh, rasa percaya diri. Kalau kita percaya diri dan kita tidak mencari pujian manusia, catat. Setiap orang yang hanya hidupnya itu berusaha semaksimal mungkin agar selalu dipuji oleh manusia, suatu saat akan ada kecewa. Tetapi kalau kita selalu mencari pujian Allah, jadi yang kita cari itu adalah ridho Allah. Pujian dari Allah, bukan pujian dari semata-mata manusia. Ketika kita bergaul ingin punya teman-teman, akhlak yang mulia di situ kita tampilkan. Kan tadi sudah diajarkan, kata Ustadz Maulana, tersenyum. Kak Soni sudah mempraktekkan. Kata Ustadz Syam juga, iya, tahajud. Karena tahajud itu akan memancarkan cahaya. Membaca Al-Quran. Jangan kita rendah diri. Ada rendah hati, ada rendah diri. Dimanapun kita berada, bismillah, tersenyum. Kemudian kalau kita melihat teman-teman dengan sudah berubah, dengan gayanya seperti yang tadi Kak Soni sampaikan. Nah kalau kita tidak mampu, jangan kita merasa malu. Bagaimana agar teman-teman yang lain itu mendekat kepada kita? Subhanallah, perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biarlah Allah yang akan mengangkat derajat kita. Biarlah Allah yang akan mengundang teman-teman untuk mendekati kepada kita. Emangnya kalau kita nggak punya banyak teman rugi? Memang betul. 1000 teman itu masih sedikit, 1 musuh itu terlalu banyak bagi kita. Tapi ketika kita bergaul dengan teman-teman, jangan hanya mengandalkan kecantikan dari luar. Andalkan kita kecantikan dari dalam. Ya, tersenyum, kita selalu mendengar dan positive thinking. Itu yang selalu kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Atau kita memaksakan diri agar kita itu tampil seperti yang orang lain lakukan. Gak penting, bersyukur aja kepada Allah. Karena Allah melihat kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah bukanlah hanya semata-mata cantik dari luar saja, tetapi ketakwaannya. Maka disinilah kita belajar Islam itu indah agar kita selalu diberikan ilmu, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya Allah. Masya Allah, jazakillah khair. Sama-sama, Kak Terima Soni. kasih untuk penjelasannya. Amin. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Dan aku juga minta maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat dibacain dan dijawab sama guru-guru kita, insya Allah di lain kesempatan ya. Dan sekarang jamaah kita akan sama-sama mendengarkan kesimpulan tema kita pada pagi hari ini. Dan langsung saja Ustadz Syam saya persilahkan. Tapi guru-guruku, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita belajar banyak, insya Allah tinggal diamalkan saja. Buat seluruh jamaah yang ada di rumah, jangan insecure dengan apa yang kita miliki, karena subhanallah ikut-ikutan tren, yang namanya tren itu berputar. Berapa banyak orang ya, ibu-ibu di luar sana yang menyesal pernah mencukur alisnya. Karena waktu itu dulu trennya nggak punya alis dulu. Sekarang baru menyesal akhirnya. Karena namanya tren itu berputar. Jangan kita ikut-ikutan dengan gaya apa yang sedang tren sekarang, subhanallah. Karena itu hanya membuat kita menyesal jikalau kita sampai merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tampil cantik itu wajib. Tampil menarik itu wajib. Apalagi menariknya buat suami. Ya, karena subhanallah kita diperlukan juga untuk memperbaiki atau merawat apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihat baginda Nabi SAW menyisir rambutnya, membersihkan gigi beliau, perawatan tubuh subhanallah. Maka wajib untuk kita memperbaiki luaran kita. Namun dengan tidak melupakan memperbaiki inner beauty kita, yaitu akhlak kita, yaitu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang kita bisa tarik hari ini bahwasanya kita tidak bisa menyenangkan seluruh hati manusia. Mungkin ya makanya disebutkan cantik itu relatif.
Karena ada di antara kita yang suka dengan kulit putih, tapi tidak sedikit yang suka dengan yang namanya hitam manis, subhanallah. Ada orang yang suka dengan mata yang besar, tapi banyak juga yang ngefans sama Korea gitu ya, matanya sipit. Ada orang yang suka dengan rambut lurus, tapi banyak juga yang suka dengan orang Arab yang rambutnya agak keriting, subhanallah. Maka standarisasi kecantikan itu jangan dibuat semuanya rata. Syukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semakin kita bersyukur, maka insecure itu akan pergi. Subhanallah. Bersyukur membuat kita tidak insecure, dan apa yang diberikan Allah kepada kita, salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah tidak menggunakan apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya menggunakannya dalam keadaan maksiat. Maka gunakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Gunakan apa penampilan yang diberikan Allah ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendurhakainya, apalagi merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Dan jamaah sekarang kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Bunda Tuti. Silakan Baik, Bunda. mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kecantikan dari dalam. Dan semoga dengan pertemuan pagi hari ini Allah memberikan kepada kita rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di langit ada matahari.